Oke, jadi sesuai dengan yang di video itu, jadi kita itu ada 4, ada 9, 11. Ini saya belum yang sini belum saya tambahin nih. Harusnya udah tambahin ya. Jadi ada 11 materi yang akan kita bahas untuk konsep e-bisnis ini. Itu ada pendahuluan itu saat ini, lalu ada B2B, ada B2C, ada e-governance, ada ERP, ada CRM, banyak ya, ada SCM, terus kita membangun sistem e-bisnis. Lalu ada melaksanakan e-bisnis. Jadi udah dibangun sistemnya, kita bagaimana melaksanakannya. 11 strategi dalam e-bisnis. Jadi ini konsep-konsep apa namanya? Ada 11 aktivitas yang akan kita coba bahas di semester ini. Oke. Nah, tujuan dari pelajaran kali ini adalah untuk menjelaskan apa itu tentang ekonomi digital, lalu pengenalan e-bisnis dan e-bisnis application. Aplikasi-aplikasi apa sih yang bisa mendukung e-bisnis, lalu menjelaskan cakupan e-bisnis, 4 menjelaskan jenis-jenis e-bisnis. Oke. Ini saya nggak usah terangin, nanti lihat aja di YouTube-nya. Jadi awal perkembangan e-bisnis. Oke. Lalu teknologi informasi. Teknologi informasi itu dalam e-bisnis itu berfungsi untuk satu mengumpulkan, memproses atau memanipulasi atau mengirim informasi atau data. Jadi tugasnya teknologi informasi yang kita harus miliki saat memiliki sebuah e-bisnis, tujuannya adalah mengumpulkan data, memproses atau memanipulasi data, serta mengirim informasi. Ini adalah teknologi informasi. Lalu peran TI. Peran TI dalam e-bisnis itu bisa dibagi menjadi 3 bagian, sebagai alat, enabler, atau transformer. Apa itu tools? Tools itu adalah di mana TI atau teknologi informasi itu hanya sebagai alat untuk mendukung kerja atau kegiatan. Lalu kalau enabler itu adalah di mana TI itu, tanpa TI kita itu nggak bisa tidak bisa menjalankan bisnis kita kalau kita sebagai enabler. Transformer itu adalah TI merubah bisnis kita yang tadinya tradisional menjadi masuk ke digital. Contohnya apa? Kalau sebagai tools itu bisa sebuah perusahaan, misalkan perusahaan konstruksi atau lain-lainnya. Dia butuh TI nggak? Butuh, tapi hanya sebagai alat mendukung kerja atau bisnis dia. Enabler. Enabler itu adalah TI itu berperan sebagai sentral. Berperan sebagai sentral. Jadi tanpa IT dia tidak bisa menjalankan bisnisnya. Contohnya apa ini? Contoh enabler misalkan Facebook, Instagram, itu membutuhkan IT. Kalau transformer, IT itu merubah bisnis mereka yang tradisional menjadi yang digital. Contoh bank, dulu bank itu masih pakai kertas dan sebagainya, sekarang sudah menggunakan IT. Arsitektur IT itu terdiri atas beberapa komponen, yaitu people, proses, dan teknologi. Tanpa 3 ini, tidak akan dapat membentuk satu teknologi informasi untuk mengumpulkan proses data, manipulasi, dan mengirim informasi. Jadi tanpa 3 ini tidak akan tercapai seperti ini. Oke. Next. Ekonomi digital, ini nanti dibaca aja. Pengenalan. Nah, e-bisnis mengacu pada semua penggunaan kemajuan teknologi, khususnya teknologi jaringan, komunikasi, untuk memperbaiki cara-cara sebuah organisasi dalam melakukan proses bisnis, menurut Ramsey and Steinbart. Jadi IT itu merupakan kemajuan khususnya teknologi jaringan dan komunikasi untuk merubah atau memperbaiki cara organisasi
dalam melakukan proses bisnisnya. Ini menurut dia. Oke, di dalam e-bisnis itu, e-bisnis dan e-commerce, tentu Siti sama Roni pernah dengar ya, e-bisnis, e-commerce. Apa sih bedanya? Jadi sebenarnya e-commerce itu adalah bagian dari e-bisnis. E-bisnis itu adalah bisnis itu kegiatan bisnis ya, secara elektronik. Nah, kegiatan bisnis secara elektronik itu ada e-commerce. E-commerce kegiatan belanja ataupun kegiatan jual beli melalui elektronik. Ada lagi BI, Business Intelligence. Business Intelligence ini khusus untuk apa namanya data analisis dan sebagainya. CRM, tadi di awal kita sebutkan bahwa sesi atau semester ini akan membahas juga tentang CRM. CRM itu adalah Customer Relationship Management, lalu ada Supply Chain Management, Enterprise Resource Management, Online Business Action, semua kegiatan business action itu termasuk dalam hal key business. Collaboration ini terkait IT collaboration, electronic transfer, dan sebagainya. Ini adalah beberapa komponen dari e-business. Interaksi eksternal organisasi dapat melibatkan e-business dalam interaksi kepada supplier, customer, investor, kreditur, pemerintah, media, dan sebagainya. Jadi dari internal kita ke eksternal yang melibatkan e-business itu akan digunakan untuk berinteraksi dengan beberapa hal tersebut. Kalau ada yang mau tanya-tanya ya. Nah, apa pro dan cons-nya? Jadi apa sih yang keuntungan dan kerugiannya? Jadi untuk keuntungan salah satu keuntungan dari e-bisnis adalah aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan dan tidak ditemui di sistem transaksi tradisional. Jadi beberapa hal yang kurang lebih relatif baru buat kita dapat membuat kita mendapat suatu penghasilan baru. Ada nggak yang bisa kasih contoh aliran pendapatan baru saat ini yang dulu kita nggak bisa temui? Siti, Roni? Belum tahu. Belum tahu. Siti, apa kira-kira yang kita bisa dapat uang dengan adanya e-bisnis dibanding dengan yang sebelum-sebelumnya apa? Belum tahu juga, Pak. Jualan online, Pak. Jualan online. Jualan online itu bedanya kita sama jualan online sama biasa, kan kalau online lebih mudah. Jadi kita itu yang tadinya dulu kita agak susah, sekarang itu kita akan bisa dapat lebih mudah untuk jualan online dan sebagainya. Ini salah satu yang saya coba highlight, hanya satu, jualan online saja, tapi yang lain banyak, masih banyak. Dapat meningkatkan market exposure atau pangsa pasar. Jadi pasar kita yang tadinya hanya misalkan di Purwakarta, lalu dengan toko fisik, misalkan saya buka toko di depan kampus, itu saya hanya orang sekitar kampus saja yang tahu toko saya. Tapi dengan yang digital, mungkin sampai ke Papua, mungkin sampai ke luar negeri tahu toko kita. Nah, itu meningkatkan pangsa pasar. Lalu menurunkan biaya operasional atau operating cost. Jadi biaya operasional yang tadinya kita harus bayar listrik, kita harus bayar mungkin karyawan, itu kita bisa turunkan atau kita bisa dalam hal misalkan pembelian barang, kita membeli barang untuk stok, itu juga salah satu bagian daripada biaya. Lalu melebarkan jangkauan atau global reach. Ini apa bedanya melebarkan jangkauan sama global reach? Kurang lebih sih sama sih. Kalau jangkauan itu tadinya saya tadi di Purwakarta bisa jauh. Pangsa pasar saya yang tadinya tidak mengenal saya akan lebih mengenal saya dari yang jauh juga sebenarnya. Lalu meningkatkan customer loyalty. Artinya apa? Yang tadinya orang itu tidak bisa menjangkau kita, dengan mudah, mungkin masalah komunikasi dan sebagainya, mungkin hari hujan. Misalkan saya mau memesan sesuatu hari hujan, saya nggak bisa memesan sesuatu. Tentu customer akan cari yang di dekat dia karena hari hujan. Tapi dengan adanya IT, dengan adanya e-bisnis, penjualan online,
meskipun posisi saya ada di Jakarta, teman-teman bisa membeli barang yang saya miliki dengan secara online. Jadi kontranya adalah pencurian rahasia informasi yang berharga. Jadi dengan adanya e-bisnis itu dapat menyebabkan pencurian informasi berharga yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi si korban. Lalu kemudian kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Jadi seperti saat ini ya, kalau kita dengan meeting online, kemungkinan dapat menyebabkan gangguan teknis, mungkin karena listrik ataupun jaringan. Lalu kehilangan kepercayaan dari customer. Kehilangan kepercayaan dari konsumen atau customer adalah halnya dalam hal tadi, misalkan kita itu terjadi gangguan. Kalau sering terjadi gangguan, tentu customer tidak akan percaya dengan aplikasi kita atau dengan produk kita, sehingga tidak akan membeli lagi di tempat kita. Salah satu hal yang membuat kita itu kehilangan customer adalah review yang kurang baik dan segala macam itu dapat mengurangi kepercayaan dari customer. Lalu penggunaan akses ke sumber kita oleh pihak yang tidak berhak, misalkan pembobolan sistem perbankan oleh hacker dan sebagainya. Jadi e-bisnis itu juga menyebabkan salah satu kerugian karena akses ke sistem kita itu terganggu dan itu akan menyebabkan kehilangan kepercayaan ataupun ada kerugian bagi customer kita. Lalu kemudian kerugian tidak terduga disebabkan gangguan yang dengan sengaja ketidakjujuran atau praktik bisnis yang tidak benar, faktor manusia ataupun kesalahan sistem elektronik. Jadi meskipun secara IT ada juga yang kita sebut namanya kesalahan manusia. Kalau kesalahan manusianya itu ada secara fisik, itu dapat kita atasi dengan baik. Tapi kalau secara elektronik, misalkan ada kesalahan terjadi, misalkan saya itu lupa untuk mematikan sistem transaksi, tiba-tiba malam-malam ada yang melakukan transaksi, itu adalah termasuk human error, dan itu dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar lagi. Next. E-business application. Ya. Jadi ERP itu adalah salah satu backbone dari e-bisnis. Kata lain, ERP adalah sistem operasi bisnis, setara dengan Windows atau untuk operasi back office. Di dalamnya ada beberapa jenis kegiatan e-bisnis yang berbeda-beda yang dapat saling berhubungan. Jadi ERP itu adalah backbone-nya untuk bisnis. Lalu next-nya. Nah, di sini itu ada beberapa contoh dari produk ERP. Ada yang pernah dengar SAP mungkin? Siapa namanya, Roni? Waktu di kantor pakai SAP nggak? Nggak ya? Rumah sakit ya? Enggak, Pak. Enggak. Nah, yang merek terkenal untuk ERP ada SAP, ada Odoo. Nah, ERP itu dia ada sistem supply chain management sendiri. Lalu ada manufacturing, ada IoT, ada project management, ada customer relationship, service, sales marketing, human resource, asset management, BI, big data, sama financial management. Jadi dalam satu sistem yang besar ini, dia itu mempunyai beberapa sistem kecil. Nah, sistem kecil itu ada yang disebut misalkan financial management. Jadi aplikasi keuangannya ada dalam satu aplikasi ERP ini. Lalu ada lagi sales dan marketing, bahkan aktivitas sales bisa dipantau dalam aplikasi ERP ini. Dari data-data ini, misalkan supply chain itu kalau di rumah sakit pengadaan obat dan lain sebagainya itu juga aplikasi terpisah, aplikasi kecil terpisah, bukan kecil sih, besar juga, itu terpisah, dan di datanya dari supply chain management ini bisa dipakai untuk aplikasi business intelligence. Asset management juga sama, ya. Lalu CRM itu adalah
Customer Relationship Management. Itu adalah tools untuk menganalisa atau memantau aktivitas pembelian customer, sehingga perusahaan dapat melihat tren apa sih yang saat ini sedang berlaku untuk produk yang dimiliki. Bisa digunakan juga untuk menjaga hubungan dengan pelanggan, karena bisa tahu kita itu pelanggan itu inginnya apa, ke depan pelanggan pelanggan harapannya seperti apa. Nah, itu apa namanya sangat diperlukan dalam hal menjaga hubungan dengan customer kita. Ini untuk yang CRM. Lalu CRM itu apa sih manfaatnya? Nah, sebagian besar, secara garis besar, CRM itu meliputi 4 kegiatan utama. Satu, marketing, sales, feedback, dan support. Nah, kenapa sih CRM itu hanya berfokus di marketing saja? Memang namanya, judulnya saja itu adalah CRM, adalah Customer Relationship Management. Nah, untuk penjualan atau sales, kita memberikan pandangan, kebiasaan, habit dari customer kita, sehingga kita mendapatkan lead opportunity. Jadi kegiatan penjualan itu, aplikasi itu kita bisa lihat nih, customer kita itu sebenarnya sukanya apa. Misalkan umur sekian, sukanya belinya barang apa saja. Nah, ini kita bisa mempunyai kesempatan untuk memiliki apa namanya prospek atau peluang penjualan atau disebut lead opportunity. Kemudian bisa kita lakukan selanjutnya dengan quote atau penawaran. Jadi kalau kita tahu misalkan Siti itu selalu lihat website tentang baju gitu. Nah, begitu kita tahu customer kita suka melihat baju, nanti kita kadang-kadang kalau di web kita muncul iklan-iklan baju aja, nggak ada yang lain. Nah, itu salah satu contoh customer relationship management, tapi itu udah dilakukan secara AI menggunakan business intelligence. Kalau yang ini tidak, ini benar-benar dari data penjualan. Kalau dulu waktu kamu di rumah sakit itu penjualan obat atau enggak ya, Roni ya? Atau rumah sakit aja biasa gitu? Jual, Pak, jual obat juga. Jual obat juga. Nah, itu biasanya Iya. saat kita di apotek kan ditanya namanya siapa? Oh, namanya Siti. Nanti langsung didata kan alamat dan segala macamnya. Nah, itu kita bisa memprofil. Sebenarnya Siti itu sakitnya apa sih? Kok sering membeli obat batuk? Berarti dia sering sakit batuk. Nah, ini kita bisa lakukan penawaran. Nah, tentu kita bisa memberi iklan tentang obat batuk ataupun obat apapun yang dibutuhkan oleh Siti ini untuk rumah sakit. Tapi kalau untuk mobil, misalkan kita lihat orang itu beli di kita 2-3 kali, kita akan lihat, oh ternyata orang ini suka mobil yang tipenya ini. Nanti kita akan beli penawaran, Pak ada mobil loh baru tentang tipe, modelnya sama seperti yang Bapak suka, kurang lebih seperti itu. Kalau Siti kerjanya di mana ya Siti ya? Apa, Pak? Kamu kerjanya di perusahaan apa, Dek? Kabel. Kabel. Oh, apa nama perusahaannya? Belum tahu. Lihat dulu. Halo Siti, Iya. perusahaan apa namanya? Maju. Mereknya, Nggak tahu. mereknya apa? Kabelindo enggak? Bukan. Oh, bukan ya. Nah, kalau kamu tahu kabel yang perusahaan kamu itu jualnya kemana ya? Ke toko, kan dia pabrik kan ya? Dia tuh jual ke toko atau ke agent atau kemana? Yang kontol itu teh, Pak. Oke. Jadi kalau dari misalkan kabel, misalkan dia jualnya ke distributor. Nah, distributor itu misalkan ada 2 atau 3 distributor dari tempatnya Siti dijual ke sana. Nah, dia akan lihat distributor A kok belinya kabel yang misalkan 1x16, yang satu lagi 4x16. Ada tipe-tipe gitu ya, Sit ya? Kabel ya? Tahu nggak sih? Hah? Ada nggak tipe 1x16, 4x16? Ini kabel listrik kan?
Bukan, itu kabel untuk mobil, motor gitu. Walah, kabel sling begitu. Ya, Kabel baja. bukan Ah, juga, Pak. iya. Oh iya. Mungkin saya banyak jenis-jenisnya sih kabel ya. Tapi kurang lebih begitu. Dengan kita tahu, tadi saya pengen cari contoh yang deket sama kegiatan kamu biar kamu nangkep gitu ya. Oke, kita lanjut saja. Jadi dari sisi penjualan, kita dengan kita melihat orang itu suka beli apa, kita bisa lakukan penawaran. Kemudian kita jangan ke feedback, masuk ke marketing, iklan. Nah, sorry, jangan masuk ke marketing dulu, support. Dari kamu penjualan sales ini, tentu kamu melakukan tracking mana aja sih kira-kira apa namanya dari produk-produk perusahaan kita itu yang sering rusak, yang sering dapat komplain dan segala macamnya. Nah, itu bisa didata untuk menjadi masukan dari quality control. Lalu data-data dari sales dan support itu kasus-kasusnya kita rangkum sebagai feedback dari customer kita, lalu kita bangun namanya BI, Intelligent Reporting. Jadi beberapa data itu kita apa namanya kita data, lalu data yang dari feedback ini bisa kita gunakan untuk melakukan advertisement atau iklan. Jadi kalau memang ternyata kita lihat produk-produk, contoh perusahaan yang banyak produknya kayak Mayora. Mayora itu kan banyak ya, ada yang mulai biskuit, ada yang asin, ada yang manis. Nanti ada feedback nih dari customer kita. Ternyata, sorry, dari sales kita itu ternyata penjualan itu paling banyak yang manis. Tentu nanti yang akan dibikin iklan atau yang akan dikampanyekan tentu yang asin. Kenapa? Karena yang manis nggak usah ditawarin aja udah laku gitu ya. Jadi kalau nggak usah ditawarin yang manis aja udah laku. Kalau mobil dulu saya inget banget mobil yang disukai sama Siti Yaris ya Siti ya. Nah mobil Yaris Iya itu benar Pak. bener ya saya inget banget tuh Siti tanya mobil apa yang kamu suka Yaris katanya. Oh iya. Jadi kalau mobil Yaris mungkin iklannya ada karena nggak semua orang suka mobil itu. Tapi contoh kayak misalkan mobil apa namanya Innova Susu atau Pak. Avanza malah nggak ada iklannya karena mobil sejuta umat banyak yang suka gitu. Nah itu kayak begitu-gitu kita perlu pertimbangan artinya kalau suatu barang yang sudah sangat disukai oleh orang tidak perlu diiklankan tapi dikampanyekan masih bisa untuk sekedar mengingatkan eh, orang terhadap produk kita. Jadi CRM itu memiliki manfaat seperti ini. Jadi dia bisa meningkatkan pelayanan, meningkatkan pendapatan. Sesuai dengan aturan dan kebijakan perusahaan, kita mengkampanyekan aturan dan kebijakan perusahaan, memantau perkembangan penjualan, dan lebih memahami perilaku pelanggan. Jadi secara kesimpulan sebenarnya CRM itu judulnya kan Customer Relationship Management. Jadi kita itu membina hubungan dengan pelanggan. Oke. Next, supply chain management. Supply chain management itu adalah merupakan koordinasi aliran material atau produk baik internal ataupun dengan eksternal organisasi lainnya. SCM ini sangat berguna untuk memastikan produksi supaya tidak ada yang terlambat atau kekurangan material yang dibutuhkan. Nah, sinkronisasi dari produk-produk ataupun material itu sangat dibutuhkan. Ini biasanya orang yang kerja di pabrik. Siti, kamu kerja di pabrik ya, Siti ya? Apa, Pak? Kamu kerja di pabrik ya, Dek? Di TV, bukan di pabriknya. Bukan di pabriknya, di PT-nya. Nah, Bukan, TV. CV itu apa? Kayak, pasti pabrik kecil-kecil gitu, tapi bukan pabrik gitu. Oke, pabrik kecil. Nah, pabrik kecil yang kamu kerja itu ada nggak apa namanya bagian khusus ngurusin bahan baku? Gak ada, Pak.
Nggak ada. Bahan baku datang langsung aja datang gitu, ceng gitu. Iya, Oke. Terus ada yang melakukan produksi, ada, ada yang melakukan packing. ada. Nah, itu adalah contoh dari apa supply chain management. Jadi kita itu dari mulai barang mentah atau raw material, misalkan dari mulai apa namanya dari raw material itu barang mentah ya, raw material, produksi, ini jelek tulisan ini, sampai misalkan di packing, misalkan langsung ya di packing. Kamu hasil produksi langsung di packing nggak sih? Iya, langsung di packing. Langsung di packing ya. Berarti dari raw material, dari barang mentah, misalkan apa kawat-kawat, diproduksi jadi kabel, lalu di packing kan gitu ya. Nah, ini adalah arus flow atau dari mulai supply sampai akhir. Nah, kalau ini tidak kita bisa maintain raw materialnya atau barang yang kira-kira untuk produksi, itu tentu akan menyebabkan produksi terhambat, betul nggak? Produksi terhambat sehingga penjualan kita akan lebih kecil. Oke, next. Baru ini mana nih? Nah, supply chain management itu manfaatnya adalah kepuasan konsumen, meningkatkan pendapatan, menurunkan biaya, pemanfaatan aset yang tinggi, dan pengembangan perusahaan. Maksudnya apa? Nah, secara value ini supply management. Value. Value itu adalah nilai material, quantity atau kualitas material. Nilai dari sebuah material. Jadi material itu tidak boleh over ataupun under spec ataupun overstock ataupun apa namanya understock. Maksudnya apa? Jadi nilai dari satu material itu sesuai dengan spek yang diinginkan, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kalau kurang, kalau atau kurang atau lebih akan membuat jadi nilai dari barang itu akan turun. Jadi supply chain itu mengatur, misalkan saya saat ini produksi 10 setiap hari, butuh stok, butuh barang 3 misalkan. Nah, itu kita nggak boleh lebih banyak daripada itu atau terlalu banyak karena akan menyebabkan barang itu busuk atau expire, khususnya di pabrik makanan. Misalkan kita mau buat nasi goreng, sehari saya bisa bikin 100 piring nasi goreng. Nah, tentu baksonya itu tidak bisa 100 bungkus atau telurnya bisa mesti 50 kilo. Disesuaikan dengan produksi kita karena kalau terlalu banyak dia akan menjadi busuk, kualitasnya pun akan turun. Lalu juga distribusi. Distribusi dari hasil penjualan itu kalau sudah jadi, misalkan tadi Siti bilang udah di packing, harus segera keluar dari gudang. Kalau tidak keluar dari gudang akan penuh di tempat kita dan sehingga menyebabkan produk kita akan terlalu banyak di gudang. Logistik juga sama, itu adalah masalah pengirimannya. Lalu informasi tentang produk, tentang expired date ini sangat diperlukan. Inventory adalah penyimpanan. Supply chain berkaitan dengan inventory atau gudang. Jadi kalau misalkan ternyata stok kita itu butuh banyak, gudangnya tentu butuhnya lebih besar. Kalau sedikit, tentu stoknya kurang. Oke. Lalu cash flow. Dengan adanya kita memantau value, nilai, distribusi, logistik, informasi inventory, maka cash flow perusahaan kita akan jauh lebih baik. Ya. Upstream itu berkaitan dengan supply produk. Jadi supply produk itu kalau makin banyak, tidak ada yang beli, rugi dong kita.
Nah, ini disesuaikan dengan downstream. Downstream itu adalah demand dari produk itu. Jadi, keseimbangan antara upstream sama downstream itu sangat diperlukan. Jadi, kalau kita memiliki satu sistem supply chain management dari demand barang itu downstream sama upstream produksi kita harus seimbang. Kalau produksinya banyak, demand-nya dikit, secara ekonomi akan menyebabkan apa? Supply-nya banyak, keinginan sedikit. Menyebabkan apa? Ayo, Siti sama Roni. Barang menumpuk, Pak. Barang menumpuk, Iya, demand-nya kebutuhan sedikit, menyebabkan apa? kerugian. Iya, kenapa rugi? Karena Nilainya penjualan. turun. Nilainya turun. Misalkan kamu itu lagi panen apa di situ? Biasanya ada apa namanya sumber daya di situ apa? Panen apa? Ada jagung, tomat atau apa di Purwakarta? Apa? Ada? Nggak ada? Kurang kurang tahu, Pak. Nah, atau gini, misalkan kita lagi panen tomat ya, harga tomat pasti turun, betul nggak? Betul. Karena apa? Downstream-nya itu, downstream itu adalah permintaan masyarakat lebih kecil daripada produksinya. Tomat lagi banyak banget nih, permintaan rendah. Jadi harga tomat akan murah. Tapi kalau nanti tiba-tiba udah habis panen tomatnya, permintaan sebenarnya segitu-gitu aja sih. Cuman produksinya sedikit, maka harga tomat akan naik. Nah, keseimbangan ini diatur dengan sistem supply chain, di mana di situ antara nilai, distribusi, logistik, itu harus seimbang, sehingga akan menghasilkan barang atau upstream yang sesuai dengan keinginan. Sampai sini nangkep nggak terkait SCM? Halo? Ngerti ya, SCM ya? Iya, Pak. Oke, next. Cakupan daripada e-bisnis. Oke, jadi e-bisnis itu sebenarnya gampangnya gini, saya ada punya bisnis, ini ada customer. Nah, bagaimana bisnis saya atau barang saya bisa dicapai oleh customer melalui ini semua? Ada supply chain management, enterprise resource planning, product design management, customer relationship management, sehingga sampai ke customer. Keempat ini dikolaborasikan melalui business intelligence dan knowledge management. Kita memiliki sehingga kita mempunyai juga trading partner. Trading partner itu adalah partner atau teman kita untuk bertrading atau berjualan. Nah, ini kita ini apa namanya, kalau perusahaan kecil tentu tidak melewati ini. Untuk mencapai bisnis dan menjual customer, dia tidak serta-merta memikirkan supply chain management secara utuh, tapi tetap melakukannya. Paling gampang kalau buka warung, ya, buka warung, bisnis saya warung. Customer mau beli, pertanyaan saya, kalian mesti stok nggak itu barang? Stok Iya, ya? Pak. Misalkan yang jualan warung, yang laku rokok Sampurna Mil, tapi kita stok rokok Marlboro lebih banyak nggak sama Sampurna Mil? Tentu tidak ya. Pasti yang akan di Tidak. stok adalah rokok Purnami. Sampurnamil karena itu banyak yang diminta oleh customer. Persis seperti yang tadi kita jelaskan antara upstream sama downstream. Ini adalah prinsip supply chain management sederhana. Lalu ada lagi enterprise resource planning. Resource planning adalah sumber daya. Sumber daya yang kita butuhkan apa? Saat kita membuka warung, tentu harus ada yang jaga. Lalu kita punya, kalau jualan Indomie dan segala macam, selain barangnya, kita harus punya tempatnya dan segala macam. Lalu produk design manajemen, kalau untuk warung, misalkan kita ada desainnya, warung itu jangan sekedar asal. Jadi kalau kamu lihat, rata-rata warung itu desainnya apa? Kotak kaca, etalase. Nggak Talase. ada kotak kayak lemari baju. Mah nggak kelihatan produk yang dijualan ya.
Jadi Iya. produk desain dan segala macam ini. Lalu customer relationship. Di sini ada punya warung nggak? Siti atau ini? Ada apa ini jaga warung? Roni jaga warung. Iya. Prinsip customer relationship antara warung sama Indomaret yang nggak dipunyai Indomaret apa? Hubungan antar pelanggan yang tidak dipunyai oleh Indomaret. Contohnya satu aja. Eh, Utang. Kalau di oh iya warung utang. kadang boleh ngutang ya. Oh saya ngambil dulu Iya. ya rokok ya, ntar ada ngutang bayarnya besok. Indomaret mana boleh. Nah, itu Iya. adalah salah satu contoh customer relationship secara sederhana. Ya, jadi antara bisnis sama customer itu melalui tahap-tahap seperti ini. Oke, cuma karena kita berbicara tidak warung, tapi adalah e-commerce, berkaitan dengan elektronik, semua ini antara supply chain, enterprise, product, dan customer relationship, bentuknya sebuah aplikasi, sebuah proses secara elektronik. Cuman secara sederhana, saya menggambarkan demikian. Oke ya. Jadi supaya kalian ngerti, apa sih supply chain, apa sih resource planning, apa sih product design, CRM itu apa sih? Sebenarnya itu adalah beberapa kegiatan yang saling menunjang saat kita melakukan bisnis. Oke, lalu apa sih ininya perbedaan kita antara bisnis tradisional sama bisnis secara elektronik? Satu, secara arti, meaning atau arti. E-bisnis itu bisnis yang berjalan melalui internet atau jaringan komputer, ya, melalui internet atau jaringan komputer. Jadi apa namanya? Kalau tradisional bisnis berupa toko fisik yang menawarkan layanan atau produk kepada pelanggan secara langsung. Jadi kalau misalkan e-bisnis secara elektronik ini secara langsung, pelanggan akan datang untuk membeli produk dan jasa, datang ketemu face to face, itu adalah tradisional bisnis. Lalu ada is formation, membentuk e-bisnis dengan mudah dan sebagainya. Nanti ini bisa dibaca. Jadi perbedaan antara e-bisnis dan tradisional bisnis adalah satu, dia menggunakan elektronik, yang kedua menggunakan fisik, ya. Nah, itu secara simpel. Lalu ada next, e-bisnis dan traditional business bisa dibaca. Nah, karakter dari bisnis, e-bisnis. Karakter dari e-bisnis itu, bisnis tradisional, itu adalah lurus. Jadi mulai kita understand bisnis, opportunity analysis, implementation plan, implement, dan kontrol dan akses. Maksudnya apa? Sebelum kamu melakukan bisnis, kamu harus tahu bisnis saya ini mau bisnis apa ya, gitu kan. Lalu kita cek opportunity-nya. Kalau saya taruh di simpang jalan, sama di atas gunung, mana yang lebih laku? Ini dicek nih, ya kan? Nah, lalu ada implementation plan. Saya pengen bangun tokonya nih. Kira-kira kalau di simpang jalan apa yang saya harus lakukan? Etalasenya modelnya bagaimana? Setelah dipikirkan implementasinya, lalu dibangunlah toko itu, lalu juga dipugar, produknya diisi, baru diakses dan dikontrol. Semua ini dilakukan secara lurus, ya. Pertanyaannya, kamu baru mengerti bisnisnya, bisa langsung buat nggak bisnisnya diimplement? Nggak bisa ya, karena akan sangat beresiko. Nah, beda dengan e-bisnis. E-bisnis itu bisa berlaku acak. Kalau ini berlakunya adalah dari atas pasti ke bawah, kalau ini acak. Contohnya apa? Saya pengen bisnis tentang pakaian. Langsung bikin website di sini. Boleh nggak? Boleh. Bikin website. Langsung dikontrol. Kira-kira laku atau enggak ya. Terus kok nggak laku-laku? Balik lagi ke sini. Opportunity-nya. Oh, ternyata yang sekarang lagi laku itu adalah
pakaian anak-anak, bikin kontennya untuk pakaian anak-anak, implementasi lagi. Wah, ternyata nggak cocok, balik lagi ke sini. Bisa lebih fleksibel. Jadi kalau untuk bisnis tradisional itu lurus, kalau e-bisnis itu bisa fleksibel. Pada intinya seperti itu. Oke. Nah, spektrum dari value e-bisnis itu adalah efisiensi, effectiveness, dan reach, structure, dan opportunity. Jadi, keuntungan dari cakupan, spektrum itu cakupan ya, itu adalah efisiensi, efektivitas. Efektivitas itu apa? Kalau misalkan ada perubahan, kita bisa langsung berubah. Seperti ini tadi. Kalau tiba-tiba ternyata nggak cocok, dia langsung berubah. Secara efektivitas, lebih efektivitas. Reach, jangkauan, struktur organisasinya pun lebih simple. Karena cukup kamu sendiri bisa memiliki bisnis secara elektronik. Lalu kemudian ada opportunity, peluang, karena produk-produknya bisa diakses lebih jauh dan bisa dikembangkan lebih luas, maka opportunity-nya itu akan lebih besar. Kalau kita tradisional bisnis, kalau misalkan kita butuh toko yang besar, tentu kita harus modal lebih banyak. Kalau di e-bisnis tidak, butuh toko lebih besar, tinggal kita tambah ininya aja, produk-produknya saja. Nggak perlu toko karena nggak ada fisiknya ya. Oke. Contoh-contoh e-bisnis adalah ini, dari e-commerce, e-banking, electronic banking ya, terus lagi e-travel, e-learning, kayak kita sekarang e-learning menggunakan elektronik, tidak ketemu sama fisik. Nah, itu menjadi contoh dari sebuah e-bisnis. Dengan adanya e-bisnis itu, maka tren akan berubah. Tren berubah itu apa? Secara pelanggan. Pelanggan memiliki, kita akan melayani pelanggan dengan lebih cepat. Self-service, kalau dulu itu kita harus kita dilayani, sekarang kita mencari sendiri. Saya mau yang tipenya seperti yang saya inginkan. Lebih banyak pilihan produk, solusi yang terintegrasi. Jadi pelanggan itu sekarang lebih nyaman sebenarnya. Karena apa? Dia itu kalau memilih baju, tidak ada yang keselip. Kalau kita misalkan ke Matahari atau apa, baju yang kita suka kadang-kadang keselip di tengah, kita nggak bisa lihat. Nah, dengan e-business atau e-commerce, kita benar-benar melihat baju mana yang akan kita beli. Tapi ada resikonya. Terkadang kalau baju dibeli, ternyata yang kita beli tidak sesuai dengan yang kita inginkan karena kita tidak megang fisiknya. Ya, organisasi bisa outsourcing, kontrak manufaktur, distribusi secara virtual. Nah, untuk pegawainya, penyaringan atau perekrutan kita bisa menggunakan e-bisnis. Mempertahankan karyawan terbaik adalah apa? Dengan menggunakan human resource management. Jadi kita tahu nih karyawan kita ini produktif atau tidak. Misalkan cocok dinaik gaji atau tidak. Seperti itu. Teknologi bisa pakai web, bisa pakai infrastruktur yang standar. Oke. Jenis-jenis e-bisnis. Nah, jenis-jenis e-bisnis itu dibagi atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 adalah 3 dikali 3. Kebanyakan orang hanya 4. B2B, C2C, B2C, C2B, hanya 4 ini. Tapi kita mencoba untuk melibatkan government atau pemerintah. Jadi kebijakan pemerintah seperti e-budgeting itu adalah salah satu jenis e-bisnis. Jadi kalau pemerintah misalkan ada anggaran dan segala macam Pemda, itu e-budgeting itu termasuk government ke government, dari Menteri Keuangan ke Menteri Perhubungan misalkan. Lalu government ke pemerintah e-lelang. Bisnis bersama pemerintah e-lelang. Masyarakat memberi masukan, contohnya adalah clue dan sebagainya. Ini adalah contoh dari beberapa jenis e-bisnis yang melibatkan
stakeholder, government, bisnis, dan customer, consumer atau customer. Apa berikutnya? Ya, tadi udah saya coba jelaskan sedikit. Nanti kalau kurang silakan ditonton lagi, ulang. Nah, berikutnya saya minta tolong Roni dan Siti menjelaskan konsep-konsep e-bisnis yang Anda ketahui. Jadi kan konsep-konsep udah kita tadi jelaskan di depan. Lalu usaha-usaha apa yang kira-kira dengan kondisi lingkungan yang ada di sekitar kalian dengan konteks online. Jadi yang ada sekarang itu bisa kita rubah online apa aja sih jenisnya? Nah, itu minimal 3 usaha. Lalu masuk ke jenis e-bisnis yang apa? Oke, itu tugasnya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Siti dan Roni? Itu kira-kira kumpulnya kapan ya, Pak? Sebelum besok minggu depan aja. Jadi saya pengen tahu dari mulai kalian dari awal tadi kita pelajari, kira-kira kita bisa tahu nggak sih dari kita, wah ini sebenarnya nih di lingkungan saya ada seperti ini nih, harusnya bisa online nih. Misalkan gitu ya. Terus sebutkan 3 gitu. Nanti terus kamu jelasin kira-kira e-bisnis jenis apa sih? Misalkan termasuk e-commerce, e-banking, e-marketing, e-mailing, dan sebagainya. Ini contoh aja sih. Ya, masuk jenis apa, dan contohnya apa. Sampai sini ada bingung? Roni atau Siti? Halo? Siti, Roni? Udah ngantuk ya? Pak. Ya, nanti dilihat lagi dan minta tolong ya di ini sebagai review kita sudah pelajari untuk yang konsep pendahuluan ini. Tolong dijelaskan konsepnya, usaha apa aja yang bisa dilakukan dengan kondisi lingkungan saat ini dengan konteks online. Jadi yang bisa di-online-kan apa? Aktivitas kalian saat ini yang kalian tahu. Lalu masuk ke jenis e-bisnis apa? Udah paham ya, Ron ya? Ya, Iya, Siti ya? Pak. Coba. Ya. Oke, semangat dong, Siti. Kok lemes banget, ngantuk ya? Iya, Pak, gitu. Ya wis, karena besok masih kerja lagi ya. Mungkin itu aja. Ada pertanyaan? Udah dulu sih, Pak. Udah dulu ya. Cukup. Nanti bisa dibaca-baca lagi. Ya, siap. Oke, makasih ya untuk sesi hari ini ya. Ya, Iya, Pak. Pak. Oke, makasih. Selamat malam. Selamat malam Salam. juga.